pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Dairi. Bersama saya Febiona Gata Purba akan menjadi host hari ini dan menemani teman pemilih tentunya ngobrol yang menarik tentang pemilu pastinya. Tentunya saya nggak mungkin ngobrol sendiri, sudah terlihat di depan kita ada anggota KPU. Langsung saja ada, selamat sore Pak Rono Sinaga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Gimana nih Pak? Akhirnya podcast kita balik lagi nih Pak. Jadi terima kasih kepada Bu Febi dan tim yang sudah menyediakan podcast kita ini. Jadi ini adalah podcast yang memang harus kita sampaikan ke publik bahwasanya podcast kita ini yang ada di Kabupaten Dairi ini untuk memberikan apa kira-kira yang kita kerjakan hari ini dengan lewat podcast ini. Betul. Baik, tentu aja hari ini kita bakal bahas topik yang seru ya. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kalau teman pemilih belum nonton episode sebelumnya, harus nonton dulu ya Pak. Soalnya agak berkaitan ya Pak ya. Baru nonton episode kali ini. Jadi teman pemilih mungkin ada yang bertanya, kok nama saya nggak terdaftar ya di DPT waktu pemilu tahun 2024 mungkin ya Pak ya. Kalau dipindah domisili harus lapor kemana sih? Mungkin bertanya-tanya. Jadi jawabannya itu pastinya berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita. Jadi ya tetap ikuti podcastnya dari awal sampai akhir agar teman pemilih bisa paham dan aktif juga untuk mengupdate data teman pemilih sekalian. Baik, langsung saja yang pertama mungkin Pak, apa saja sih Pak poin-poin penting yang terdapat di regulasi PKPU nomor 1 tahun 2025 ini yang berkaitan dengan PDPB yang bisa kita share ke teman pemilih gini Pak? Oke, terima kasih Bu Febi ya yang sudah menjadi host dalam siang hari ini untuk podcast kita di Kabupaten Dairi ini. Jadi PKPU ini ada namanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yaitu di mana kita tahu PKPU 1 tahun 2025. Apa sih perpanjangan PKPU ataupun namanya PDPB ini? PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi di tengah-tengah efisiensi ini hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan meskipun tahapan sudah selesai. Apalagi saya sebagai Kordip Divisi Perencanaan Data, bahwasanya data ini harus kita update setiap saat gitu dia. Oke, jadi nggak harus nunggu tahapan pemilu ya Pak. Jadi pemutahiran data ini berkelanjutan ya Pak. Kapan aja bisa diupdate ya Pak, gitu ya Pak. Betul. Jadi PDPB ini ada diinstruksikan dalam PKPU bahwasanya PDP ini harus dimutakhirkan berdasarkan sesuai dengan PKPU-nya. Ini PKPU ini ada namanya undang-undang. Undang-Undang 7 tahun 2017, maka turunannya adalah PKPU ini. PKPU ini harus kita mutakhirkan yaitu per 3 bulan. Kalau di Kabupaten Dairi, kalaupun di Kabupaten Bu Febi, kita mutakhirkan data ini per 3 bulan. Kalau di provinsi ataupun kita sampaikan per 6 bulan gitu dia. Baik. Untuk pemutahiran data. Baik. Jadi kalau boleh saya lanjutkan Pak, mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan masyarakat itu seperti apa sih Pak? Mungkin lewat sosial media atau langsung lapor ke kantor KPU gitu Pak? Jadi masyarakat itu bisa menyampaikan lewat Facebook kita bisa juga langsung ke KPU karena KPU ini kan tidak ada lagi ad hoc-nya ya. Betul Pak. Karena masa tahapan di ad hoc kan sudah selesai. Mereka bekerja mulai dari pemilu, pilkada, mereka sudah selesai. Bisa langsung apabila teman-teman masyarakat pemilih tidak terdaftar di DPT, namanya daftar pemilih tetap, bisa langsung melapor ke KPU itu dia. Baik. Ataupun bisa melalui iPhone kan masing-masing sudah lengkap. Bisa langsung cek DPT online. Dicek dulu berarti ya Pak. Kalau memang masih belum ada bisa langsung lapor ya Pak ya. Betul. Kalau begitu jadi penasaran nih Pak, kalau KPU Dairi sendiri apa aja sih Pak yang udah dikerjakan terkait dengan PDPB atau mungkin yang akan dikerjakan Pak terkait dengan PDPB? Jadi sampai hari ini kita sudah melaksanakan mulai dari turunnya PKPU 1 tahun 2005, kita sudah laksanakan yaitu TW1 namanya triwulan 1 sudah kita buat berdasarkan berapa hasil DPT terakhir ataupun yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini kita sudah juga membuat rekap ataupun kita berita acaranya di TW2. Jadi setelah itu kita sudah sampaikan ke provinsi berdasarkan hasil kita yang kita plenokan yang sudah kita buat untuk kita laporkan ke provinsi gitu. Jadi tetap sesuai dengan
peraturan PKPU, nanti kita September lagi untuk berupaya untuk membuat melaporkan hasil-hasil kerja kita nanti per 3 bulan. Setelah itu kita laporkan lagi ke provinsi gitu dia. Baik. Jadi kalau boleh tanya nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak mungkin Pak di pemilu sebelumnya, ada nggak sih masalah terkait dengan data-data teman pemilih ini yang membuat jadi agak ada teman pemilih mungkin yang tidak bisa memilih atau yang seharusnya tidak terdaftar mungkin Pak? Jadi pengalaman saya di pilkada pilkada karena saya masuk di tanggal 20 berapa ya, kalau nggak salah dilantik itu tanggal 21 April 2024 itu kalau saya ingat. Jadi setelah pelantikan kami langsung bekerja karena regulasi PKPU sudah turun. Makanya kemarin kalau apalagi di data kami itu harus memetakan. Pertama dulu memetakan karena waktu pilkada ada namanya PKPU 7 tahun 2024 bahwasanya pemilih ini tidak bisa lebih dari 300. Oh, begitu. Tidak ya, bisa lebih dari 300. Dari kedua, tidak bisa pemilih ini dalam satu KK pindah TPS. Gitu dia. Jadi setelah itu kami petakan juga berdasarkan dengan pemilih. Jadi sesuai dengan PKP 7 kemarin 2024 itu harus kita cermati, kita juga harus menyampaikan sampai ke badan ad hoc kita sampai di tingkat desa gitu dia. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman Bu ya. Iya, Pak. Waktu baru saya untuk masuk di kerja di KPU harus menangani karena memang ini tahapan ini nggak lama. Tidak lama tahapannya kemarin, pilkada kemarin, setelah dilantik langsung kerja bagaimana membuat data ini semacam sebagus mungkin. Betul. Namanya komprehensif lebih bagus lah. Harapan kita lebih bagus ya. Harapan masyarakat juga kan lebih bagus agar kiranya DPT kita bisa bagus lah katakan, karena data ini kan sering juga menjadi namanya konflik ya. Data menjadi konflik akibatnya kita bersungguh-sungguh bagaimana instruksi dari pimpinan kita untuk melakukan yang terbaik itu dia. Contohnya kemarin Bu Pebi waktu kita pemetaan TPS, kita sudah masuk, habis itu pemetaan TPS ini kita langsung coklit. Jadi berdasarkan coklit ini adalah sumber data kita dari Mendagri. Baik. Gitu dia. Jadi Mendagri ini otomatis bekerja sama per 6 bulan ya. Per 6 bulan Capil menyampaikan ataupun bekerja sama untuk data Mendagri per 6 bulan. Jadi setelah itu data yang di Mendagri ini disinkronisasikan ke KPU RI. Setelah dari KPU RI didistribusikan ke KPU provinsi sampai ke kabupaten kota. Gitu dia. Baik. Cukup jelas ya teman pemilih ya poin penting yang berkaitan dengan PDPB yang dijelaskan oleh narasumber kita. Kalau teman pemilih mau baca regulasinya bisa lihat di JDH KPU ya Pak ya. Atau nanti kita tampilkan linknya di video podcast ini biar teman bisa mungkin sambil baca regulasinya biar lebih paham mungkin ya Pak ya. Sebelum mengakhiri episode nih Pak, boleh dong Pak kasih statement harapan kedepannya terkait dengan PDPB ini. Jadi harapan kita semua untuk teman pemilih agar bisa membantu KPU dengan cara berkontribusi, dengan cara jangan hanya KPU lah. Harapan Betul. kami kan meminta agar masyarakat juga proaktif dalam urusan data lah. Contohnya ada keluarga ataupun tetangga teman tidak terdaftar sebagai DPT ataupun tidak terdaftar sebagai pemilih, bisa juga langsung linknya cek DPT online gitu dia. Jadi agar kiranya nanti apabila datanya tidak masuk bisa juga langsung koordinasi, langsung menyampaikan ke KPU gitu dia. Betul, baik. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rono, keberhasilan PDPB ini sebenarnya kolaborasi ya Pak, bukan hanya KPU tapi keaktifan masyarakat itu sendiri ya Pak untuk memastikan teman pemilih ini sudah terdaftar sebagai DPT. Jadi buat teman pemilih yang kira-kiranya mungkin baru 17 tahun juga ya Pak, yang baru udah punya KTP bisa langsung dilaporkan, atau mungkin ada anggota keluarga yang meninggal bisa dilaporkan juga ya Pak. Kalau ada yang udah meninggal. Jadi, ya Pak. Gini dia Bu Pebi, data ini kan dinamis. Namanya data ini dinamis. Data ini bergerak terus. Jadi kenapa kita katakan data ini dinamis ataupun bergerak? Bahwasanya
waktu DPT kita terakhir 229.061. Itu pasca DPT. DPT kita kan pemilunya 27 November ya, 2024. Bahwasanya apalagi pemilih potensial gitu ya. Pemilih potensial dia genap umurnya 17 tahun pada umur 17 tahun 27 November. Jadi ke 28, 29 sampai sekarang otomatis kan dia umurnya udah bertambah. Iya, betul. Sudah bisa membuat KTP. Makanya dalam PKPU ini menjelaskan bahwasanya data ini nanti bisa kita kita angsur agar kiranya ke pemilihan selanjutnya. Ini ada kayaknya selangnya ini ada 3 tahun ya. Iya, agar betul, kiranya data ini nanti bisa datara sebagian kompresif, lebih bagus lah dia datanya gitu dia. Karena di data ini kan ada beberapa poin itu yang harus kita laksanakan. Kita cicil mulai dari sekarang. Makanya itu ada data meninggal. Data meninggal ini kan harus kita eksekusi. Bahwasan gimana cara mengeksekusi data yang meninggal ini? Kita namanya sekarang ada coktas, Bu Pebi. Meskipun di tengah-tengah efisiensi ini ataupun di non tahapan ini namanya kita coktas, coklit terbatas. Bahwasanya kita langsung turun ke lapangan menanyakan kepada pemilih apakah benar-benar keluarga dari pemilih itu sudah meninggal. Itu dia. Itu pertama dulu ya. Jadi kedua, apalagi pemilih potensial. Jadi pemilih potensial ini kan pemilih yang baru. Tadinya dia di 27 November belum bisa memilih. 28, 29 sampai bulan ini ya, bulan Juli ini kan otomatis dia sudah punya KTP. Makanya kita bisa menjadikan dia untuk ikut pemilih gitu dia. Betul. Jadi pertama masih ada ini pemilih yang namanya pemilih potensial ini bukan hanya pemilih yang 17 tahun. Pemilih yang tadinya dia TNI Polri, tiba-tiba dia pensiun. Dia kan udah ada punya hak dia untuk memilih. Itu kita masukkan lagi dia untuk nanti pemilih ke 2029 selanjutnya. Makanya data ini dinamis, saya katakan data ini sedang selalu berubah lah. Makanya kita tetap mengerjakan apalagi di tengah-tengah efisiensi, tapi tetap turun ke lapangan untuk memastikan, tapi secara coktas lah, coklit terbatas namanya. Karena efisiensi ya Pak ya, jadi terbatas. Tapi meskipun di tengah-tengah efisiensi tidak mengurangi rasa semangat kita juga. Betul. Untuk Tetap turun ke lapangan ya Pak. Data ini kan data ini nantinya untuk bahan kita, data ini ke 2029. Betul. Jadi data sumber datanya ini adalah dari Mendagri, sinkronisasi ke KPU RI gitu dia. Ini kan ini kemarin kita udah di Triwulan 2 ya. Triwulan 2 sudah kita mutakhirkan lah ya. Kita mutakhirkan berdasarkan data dari Mendagri ini udah sinkronisasi di KPU RI gitu. Jadi ini data ini pemilu terakhir ke sekarang itu dijumpakan dia. Siapa yang meninggal, siapa pindah masuk dari DPT, kan pastinya dinamis kan bergerak. Tadinya dia terdaftar di DPT, tiba-tiba dia keluar daerah, gitu dia. Tiba-tiba ada masuk. Jadi ini data ini harus kita rawat agar kiranya nanti ke pemilihan selanjutnya data ini semakin bagus. Itu lagi-lagi gambarannya. Jadi makanya instruksi PKPU 01 2025 ini benar-benar kita perbaiki sebagai mungkin agar kiranya nanti data-data ini bisa semakin baik lah. Itulah harapan kita semua Bu Kewi. Baik, terima kasih ya Pak ya. Jadi buat teman pemilih, yuk cek datanya ya Pak dan laporkan jika ada update data untuk teman pemilih. Mungkin itu saja ya Pak untuk episode kali ini. Terima kasih untuk Pak Rono sudah bersedia menjadi narasumber. Jangan bosan-bosan ya Pak. Kalau diundang lagi jadi narasumber, betul. Walaupun nanti ada lagi contoh yang berkaitan dengan perencanaan data ya Pak ya. Perencanaan data nanti di September lagi kita harus juga kita pemutahiran data, kita di September nanti kita tetap juga memberikan juga data. Kita juga harus memplenokan hasil data per 3 bulan karena di PKPU 1 itu di 2005 harus per 3 bulan kalau untuk kabupaten. Kalau di provinsi per semester. Kemarin hasilnya di Kabupaten Dairi, data kita sekarang kalau laki-laki itu jumlahnya 113.000 ya. 113.564. Jadi kalau perempuan 117.828. Jadi jumlahnya Bu Pebi, tahu nggak Bu Pebi? Dari data kita kemarin di PT 229.061. Kalau sekarang hasil
yang kita plenokan kemarin bersama teman-teman kita Bawaslu ya, karena Bawaslu ini juga harus hadir, Iya, karena ini adalah sebagai pengawas kita juga, ini adalah sebagai teman mitra kita terbaik juga di Kabupaten Deri. Maka data hasil dari kemarin dari TW2 ya, triwulan 2 itu kita bacakan ataupun kita plenokan semua berdasarkan DPT kita terakhir ini yang sudah kita sampaikan ke provinsi waktu TW1 berjumlah 231.392. Ini kita update. Betul, udah berubah ya Pak Iya, jadinya. diupdate, berubah dari 229.229.61 sekarang jadi tambah. Kenapa tambah? Kan kira-kira gitu dia. Iya, betul. Otomatis tambahnya dari pemilih potensial. Nah, pemilih potensial yang pemilih yang darinya dia dari kabupaten lain, dari provinsi lain masuk ke Kabupaten Deri. Betul. Jadi pasti juga ada berkurang. Iya. Nah, jadi kebanyakan dia pemilih potensial kita bahwasanya dia sebelumnya 27 November belum bisa memilih, dia tambah. Iya, Pak. Otomatis kan tambah dia pemilih potensial ataupun pemilih baru. Barangkali ada, mungkin banyak ya. Jadi pemilih yang tadinya TNI Polri yang tidak ada hak pilihnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia kan sekarang udah masyarakat biasa lah, sudah ada haknya untuk memilih. Maka kita tambahkan juga, itu juga pemilih potensial gitu. Bagi yang meninggal, makanya kita cotas. Nah, cotas bagi yang meninggal berdasarkan data yang kita terima ataupun kita koordinasi dengan Capil. Nah, bahwasanya si Polan ini sudah meninggal. Makanya kita bareng-bareng dengan Bawaslu sehingga menemukan data yang valid lah, komprehensif, yang mutakhir ya Pak ya, yang mutakhir gitu dia kira-kira Bu Pebi. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Bu Pebi. Baik, buat teman pemilih jangan lupa like, share dan subscribe juga akun YouTube kita dan sosial media KPU Deri lainnya, karena tentunya kita bakal rutin share informasi kepada teman pemilih semua. Akhir kata, saya Febiana Gata Purba pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya teman pemilih. Terima kasih teman pemilih. Terima kasih Bu Pebi.